Warung sembako itu berdiri di ujung kampung, tepat di batas jalan aspal dan tanah merah yang menuju kebun singkong. Bangunannya kecil, dinding papan yang sudah kusam, rak-rak kayu sederhana, dan satu lampu bohlam kuning yang menggantung rendah di tengah ruangan. Tidak ada papan nama, tidak ada spanduk promo, tapi hampir setiap waktu selalu ada orang di dalamnya. Aku pertama kali datang karena terpaksa. Gaji harian belum turun, beras di rumah tinggal segenggam, dan warung lain sudah tutup. Dari kejauhan, hanya warung itu yang lampunya masih menyala terang, seolah tidak mengenal waktu. Pemiliknya seorang perempuan paruh baya, wajahnya datar, senyumnya tipis, dan matanya jarang berkedip. Ia menatapku seperti orang yang sudah lama mengenal kebiasaan orang datang ke warungnya. "Mau apa?" tanyanya pelan. Aku menyebutkan beberapa kebutuhan: beras, minyak, gula, mie instan. Saat aku ragu soal uang, ia langsung memotong ucapanku. "Ambil saja dulu, bayar nanti." Aku terdiam. Baru pertama kali datang, tapi sudah boleh berutang. Ia tidak bertanya namaku, tidak minta jaminan. Tangannya bergerak cepat menimbang barang. Aneh, ia hampir tidak pernah melihat angka di timbangan, seolah tahu pasti berat yang ia inginkan. Ia membuka buku tebal bersampul hitam dan menuliskan namaku. Saat ku tatap sekilas, halaman-halamannya penuh dengan nama. Beberapa terlihat nama. Tintanya memudar. Ada nama-nama yang terasa asing, tapi ada juga yang ku kenal. Orang-orang yang jarang terlihat di kampung. Sejak malam itu, aku sering kembali. Bukan hanya aku, warung itu selalu ramai. Sementara warung lain mulai sepi. Harga di sana selalu lebih murah. Stoknya tidak pernah habis. Saat beras di tempat lain langka, karung-karung di warung itu tetap tersusun rapi. Yang membuatku heran, warung itu seperti tidak pernah tutup. Pagi buta sudah buka, larut malam masih melayani. Kadang aku melewati warung itu, lewat tengah malam dan melihat seseorang belanja sendirian, tanpa banyak bicara, lalu pergi cepat-cepat. Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh mulai terasa. Pak Darto, pelanggan tetap warung itu, meninggal mendadak. Kata orang, serangan jantung. Tak lama berselang, Burhan, buruh angkut yang sering berutang beras, menghilang. Istrinya bilang Burhan pamit membeli sembako malam-malam. Setelah itu, ia tidak pernah kembali. Suatu sore, saat warung sepi, aku berdiri dekat meja kasir. Buku utang itu terbuka, namaku tertulis jelas. Aku melihat ke halaman belakang. Nama Pak Darto dan Burhan masih ada, tidak dicoret, tidak ada tanda lunas. Kalau orangnya mati, utangnya gimana? Tanyaku setengah bercanda. Perempuan itu menutup buku dengan pelan, wajahnya tetap tenang. Di sini, utang tidak selesai karena mati, katanya singkat. Jawaban itu membuat tengkukku dingin. Sejak saat itu, setiap kali belanja perasaanku tidak lagi sama. Tapi anehnya, aku selalu kembali. Setiap mencoba belanja di tempat lain, rasanya ada yang kurang. Berasnya terasa hambar, minyaknya cepat tengik. Aku kembali ke warung itu, seolah terpanggil. Malam itu, saat memasak nasi dari beras warung tersebut, bau aneh tercium. Bukan bau busuk, tapi seperti tanah basah yang lama tidak tersentuh matahari. Aku membuka rice cooker dan bau itu makin kuat. Nafsu makanku hilang. Dari jendela, kulihat lampu warung di ujung kampung masih menyalat, terang dan diam seperti sedang menungguku. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, di warung itu, apakah namaku hanya dicatat atau sedang disiapkan untuk dilunasi dengan cara lain?
Sejak percakapanku dengan pemilik warung sore itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap melewati warung sembako di ujung kampung, aku selalu melirik buku utang di meja kasir. Buku hitam itu jarang tertutup rapat, seolah sengaja dibiarkan terlihat oleh siapapun yang datang. Aku mulai memperhatikan satu hal. Tidak pernah kulihat perempuan itu mencoret satupun nama. Beberapa hari setelah kematian Pak Darto, orang-orang membicarakan hal lain. Ada yang bilang Burhan terlihat malam-malam berjalan ke arah kebun singkong. Ada juga yang mengaku mendengar suara timbangan jatuh dari arah warung. Padahal saat itu sudah lewat tengah malam. Aku mencoba mengabaikannya, tapi malam itu persediaan beras di rumah habis lagi. Tanpa sadar, kakiku melangkah ke arah warung yang sama. Warung itu tetap terang, rak-rak penuh. Perempuan itu berdiri di bilik meja, seperti tidak pernah bergerak dari tempatnya. "Kamu lagi," katanya pelan. Aku mengangguk. Kali ini, saat ia mencatat utangku, aku memperhatikan lebih dekat. Buku itu terbuka di halaman tengah. Di sana ada kolom tanggal, nama, dan jumlah. Tapi ada satu kolom lain yang baru kusadari, kolom paling kanan tanpa judul. Di kolom itu beberapa nama diberi tanda kecil seperti goresan silang. Aku menunjuknya. "Itu apa?" Tangannya berhenti menulis sesaat. "Penanda," jawabnya singkat. "Penanda apa?" Ia menutup buku. "Kalau waktunya sudah dekat." Aku tidak bertanya lagi, tapi malam itu aku bermimpi buruk. Dalam mimpi, aku berdiri di depan timbangan besar. Di atas timbangan bukan beras, tapi lembaran kertas berisi namaku. Jarumnya bergerak naik turun, lalu berhenti di angka yang tidak seimbang. Dari belakang, seorang berbisik, menyuruhku menambah berat. Aku terbangun dengan keringat dingin. Keesokan harinya, kabar buruk datang lagi. Seorang pemuda bernama Wawan yang sering berutang gula dan kopi ditemukan meninggal di sungai kecil belakang kampung. Orang-orang bilang ia terpeleset, tapi tubuhnya kaku, matanya terbuka dan mulutnya penuh pasir. Aku tidak bisa lagi menganggap ini kebetulan. Sore itu aku kembali ke warung, bukan untuk belanja, tapi untuk memastikan sesuatu. Aku berdiri agak lama di depan meja kasir. Buku utang terbuka, nama Wawan sudah ada di sana. Aku yakin, kemarin namanya belum tercatat. "Bukannya dia baru mati hari ini?" tanyaku, suaraku bergetar. Perempuan itu menatapku, tatapannya lebih tajam dari biasanya. "Utangnya dicatat sebelum diambil," katanya. "Diambil kemana?" Ia tidak menjawab. Sejak hari itu, aku mulai menghitung. Setiap kematian selalu berjarak hampir 1 bulan. Selalu orang-orang yang sering berutang, selalu mereka yang paling sering kembali ke warung itu. Aku mencoba berhenti belanja di sana. 2 hari aku bertahan. Hari ketiga, kepalaku pusing, perutku mual. Saat memasak beras dari warung lain, nasi terasa pahit. Aku tidak sanggup menelannya. Malamnya, kakiku melangkah sendiri ke ujung kampung. Warung itu menyala lebih terang dari biasanya. Saat aku masuk, perempuan itu tersenyum tipis. Buku utang sudah terbuka di halaman namaku. Di kolom kanan, sebuah tanda kecil baru saja ditambahkan. Aku menatapnya dengan napas tertahan. "Tenang saja," katanya pelan. "Masih ada waktu sebelum ditagih." Untuk pertama kalinya aku sadar, yang membuatku kembali ke warung itu bukan karena harganya murah, melainkan karena aku sudah tercatat dan namaku mulai mendekati giliran. Sejak tanda itu muncul di samping namaku, tubuhku mulai terasa berbeda. Bukan sakit yang langsung terasa, tapi lelah yang tidak wajar. Bangun tidur rasanya seperti tidak benar-benar beristirahat. Kepalaku sering berat, perut kosong meski sudah makan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya sugesti.
Aku memutuskan satu hal, tidak akan lagi memasak beras dari warung ujung kampung. Hari pertama berhasil. Aku membeli beras dari desa sebelah, memasaknya malam hari. Tapi saat nasi matang, baunya aneh. Bukan bau tanah seperti sebelumnya, tapi ketir. Saat suapan pertama masuk ke mulut, lidahku menolak. Rasanya pahit dan membuat tenggorokanku mual. Aku memuntahkannya. Hari kedua, aku mencoba lagi. Hasilnya sama, perutku melilit, kepalaku berdenyut, dan aku mulai bergetar. Malam ketiga, aku terbangun karena suara orang menumbuk karung. Suaranya pelan tapi berirama, seperti beras dituangkan ke dalam wadah. Aku mengintip keluar jendela. Jalan kampung sepi, tapi dari kejauhan, lampu warung masih menyala. Di depan warung itu, aku melihat bayangan seorang berdiri membelakangiku. Tubuhnya kurus, diam. Saat aku berkedip, bayangan itu sudah tidak ada. Pagi harinya, aku menemukan butiran beras di depan pintu rumahku, berserakan, seolah dijatuhkan dengan sengaja. Lalu aku menyapunya, tapi anehnya, beras itu terasa hangat di tangan. Aku mulai bermimpi lagi. Kali ini bukan tentang timbangan, tapi tentang dapur warung. Aku melihat karung-karung beras terbuka. Dari dalamnya, tangan-tangan hitam keluar, menggenggam dan menarik sesuatu yang tidak terlihat. Di sudut gudang, seseorang berlutut sambil memegang perutnya. Mulutnya mengunyah beras mentah tanpa berhenti. Aku terbangun dengan rasa lapar yang menyakitkan. Tanpa sadar, siang itu aku kembali ke warung. Perempuan itu tidak terkejut melihatku, seolah sudah tahu aku akan datang. Ia tidak bertanya apapun, langsung mengambil karung kecil beras dan meletakkannya di meja. Ini masih jatahmu, katanya. Aku tidak minta, jawabku. Ia menatapku lama, tapi tubuhmu butuh. Aku membawa pulang beras itu. Saat dimasak, bau tanah basah kembali muncul. Tapi kali ini ada rasa hangat yang menenangkan. Aku makan dengan lahap. Setelahnya, tubuhku terasa ringan, seolah tidak ada apa-apa yang salah. Sore itu, aku mendengar kabar lain. Ibu Sari, pelanggan lama warung itu, jatuh sakit mendadak. Ia muntah pasir dan butiran beras. Orang-orang mengira keracunan makanan. Aku tahu itu bukan kebetulan. Malamnya, saat aku kembali ke warung untuk terakhir kalinya, atau setidaknya itu yang kupikirkan, aku memberanikan diri bertanya, kenapa aku tidak bisa makan beras dari tempat lain? Perempuan itu menyusun karung-karung di rak, lalu menjawab tanpa menatapku, karena tubuhmu sudah ditimbang. Aku menelan ludah. Ditimbang untuk apa? Ia akhirnya menatapku, matanya gelap. Untuk tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Aku melirik buku utang di kolom tanpa judul. Tanda di samping namaku bertambah satu, lebih tebal dari sebelumnya. Saat aku keluar dari warung, aku sadar satu hal yang membuat kakiku lemas. Beras itu bukan lagi kebutuhan, melainkan pengikat. Dan selama aku masih memakannya, aku tidak benar-benar punya pilihan. Sejak malam terakhir di warung, aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan rak beras dan suara butiran jatuh selalu muncul. Tubuhku memang terasa lebih kuat setelah memakan beras dari warung itu, tapi pikiranku justru semakin kacau. Sore itu, kampung kembali ramai oleh kabar kematian. Ibu Sari meninggal di rumah sakit. Dokter bilang penyebabnya infeksi lambung berat. Tapi orang-orang yang memandikan jenazahnya bilang ada sesuatu yang aneh. Perutnya keras dan dari mulutnya keluar butiran beras yang belum hancur. Aku tidak ikut melayat. Aku memilih duduk di rumah, memandangi sisa beras di dapur. Karung kecil itu hampir habis. Padahal aku merasa baru 2 kali memasak. Aku tidak ingat kapan terakhir kali menambahkannya. Menjelang maghrib, perutku kembali perih.
bukan lapar biasa, rasanya seperti ada yang mengaduk dari dalam. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Meski menolak dalam hati, aku berjalan ke warung saat langit mulai gelap. Warung itu lebih ramai dari biasanya, tapi suasananya aneh. Orang-orang berdiri terpisah, tidak saling bicara. Mereka mengambil barang, membayar atau berutang, lalu pergi tanpa menoleh. Aku mengenali beberapa wajah, ada yang seharusnya sudah mati. Di sudut dekat rak gula, aku melihat Pak Darto. Tubuhnya tegak, pakaiannya rapi seperti hari terakhir ia terlihat hidup. Kulitnya pucat, matanya kosong. Ia mengambil sebungkus gula, meletakkannya di meja, lalu berdiri dia menunggu. Tanganku gemetar. Aku bergeser sedikit, mencoba memastikan penglihatanku tidak salah. Di dekat karung beras, aku melihat Wawan. Wajahnya lebam seperti orang tenggelam. Dari ujung celananya, pasir halus menetes ke lantai. Tidak ada satupun pembeli lain yang terlihat heran. Aku menoleh ke pemilik warung. Perempuan itu berdiri di balik meja, mencatat dengan tenang. Setiap kali salah satu dari mereka selesai, ia membuka buku utang dan memberi tanda kecil di kolom kanan. Aku memberanikan diri mendekat. Mereka, kenapa ada di sini? Tanyaku dengan suara nyaris hilang. Masih punya urusan, jawabnya singkat. Pak Darto menoleh ke arahku. Untuk sesaat, matanya bertemu dengan mataku. Mulutnya terbuka sedikit. Utang saya belum lunas, katanya pelan. Suaranya seperti berasal dari dasar sumur. Aku mundur selangkah, nafasku tersengal. Satu persatu, mereka keluar dari warung. Tidak berjalan ke arah rumah masing-masing, tapi ke kebun singkong di belakang. Setelah pintu warung tertutup, lantai dipenuhi jejak pasir dan butiran beras yang basah. Aku berdiri kaku. Kalau sudah mati tapi masih datang, aku menelan ludah. Berarti utangnya ke siapa? Perempuan itu menutup buku utang. Kali ini ia menatapku lebih lama dari biasanya. Ke yang memberi, katanya. Aku pulang dengan kepala kosong. Malam itu, aku bermimpi melihat kebun singkong berubah menjadi hamparan karung beras. Di antara karung-karung itu, orang-orang yang sudah mati berlutut, menimbang sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali timbangan miring, mereka menjerit tanpa suara. Aku terbangun dengan napas tercekik. Di depan pintu rumahku, ada sebungkus gula dan segenggam beras. Masih hangat. Aku sadar satu hal yang membuat dadaku sesak. Jika orang mati masih saja harus kembali ke warung itu, maka hidup atau tidaknya aku nanti tidak akan banyak berarti. Dan aku mulai mengerti, warung itu tidak melayani pembeli. Ia menagih. Setelah malam itu, aku tidak lagi melihat warung sembako seperti sebelumnya. Setiap kali melewati ujung kampung, pandanganku selalu tertuju ke bagian belakang bangunan, ke arah gudang beras yang selama ini jarang diperhatikan orang. Gudang itu tertutup rapat, pintu kayunya tebal, catnya mengelupas dan selalu digembok. Tak pernah kulihat ada orang masuk ke sana. Tapi anehnya karung-karung beras di warung tidak pernah berkurang. Aku mulai mencari alasan untuk tidak datang ke warung, tapi tubuhku selalu memaksa. Jika sehari saja aku tidak makan beras dari sana, perutku melilit, kepalaku seperti dipukul dari dalam. Aku hanya bisa berfungsi normal setelah kembali memakannya. Pagi itu, aku mendengar kabar baru. Anak Pak Darto jatuh sakit mendadak. Gejalanya sama seperti yang kualami sebelumnya. Tidak bisa makan apapun selain nasi dari warung ujung kampung. Aku tahu ini bukan kebetulan. Sore harinya, hujan turun deras. Kampung sepi.
Aku melihat kesempatan itu saat melewati warung. Pintunya terbuka, tapi meja kasir kosong. Perempuan itu tidak terlihat. Jantungku berdegup kencang. Aku melangkah masuk perlahan. Suara hujan menutupi langkah kakiku. Rak-rak sembako tetap rapi, tapi suasananya terasa lebih berat. Bau tanah basah sangat kuat, berasal dari belakang warung. Aku mendekati pintu gudang. Gemboknya tergantung longgar. Tanganku gemetar saat mendorong pintu. Bunyi engsel berdecit pelan. Di dalam gudang karung-karung beras tersusun tinggi, tapi bukan itu yang membuat kakiku lemas. Di tengah gudang berdiri sebuah timbangan besar dari besi tua, timbangan pasar. Karat menempel di seluruh bagiannya. Di atas piringan timbangan bukan beras, melainkan tumpukan kertas kecil yang dilipat rapi. Aku mendekat. Di setiap kertas tertulis satu nama. Nama Pak Darto, nama Burhan, nama Wawan, dan nama Bu Sari, dan beberapa nama lain yang masih hidup. Di sudut gudang, aku melihat kain kafan kecil digantung berderet. Setiap kain diberi tanda silang hitam. Jumlahnya lebih banyak dari yang bisa kuhitung cepat. Aku mundur perlahan, kakiku menyenggol sesuatu. Sebuah buku jatuh ke lantai. Buku yang sama dengan buku utang di meja kasir, tapi versi lebih tebal. Aku membukanya. Di dalamnya bukan catatan utang uang, melainkan tanggal, nama, dan berat. Berat yang tidak masuk akal. Ada yang ditulis cukup, ada yang kurang, dan ada pula yang diberi catatan merah tambah. Aku tidak sempat membaca lebih jauh. Kalau masuk ke sini biasanya tidak keluar dengan tenang. Suara itu datang dari belakangku. Aku berbalik. Perempuan pemilik warung berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak marah, tidak terkejut, seolah sudah tahu aku akan berada di sana. Apa ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia melangkah masuk, menutup pintu gudang. Ini tempat menimbang, katanya, biar adil. Menimbang apa? Ia menunjuk timbangan yang sudah makan rezeki dari sini. Aku menelan ludah. Kalau beratnya kurang, ia menatap kain-kain kafan di dinding. Ditambah, jawabnya singkat. Aku sadar sekarang buku utang di depan warung hanya umpan. Yang sebenarnya dicatat adalah siapa yang sudah terikat dan kapan beratnya cukup untuk diambil. Kalau aku berhenti, tanyaku lirih. Ia tersenyum tipis. Kalau sudah ditimbang sekali, tidak ada yang benar-benar berhenti. Saat aku keluar dari gudang, hujan sudah reda. Warung kembali seperti biasa. Rak penuh lampu menyala, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di dadaku, satu kepastian tumbuh jelas dan menyesakkan. Aku bukan lagi pelanggan, aku adalah barang yang sedang dihitung nilainya. Sejak aku masuk ke gudang beras, perempuan itu tidak lagi bersikap seperti pemilik warung biasa. Ia tidak mengusirku, tapi juga tidak lagi berpura-pura marah. Tapi juga tidak lagi berpura-pura ramah. Setiap kali aku datang, ia langsung melihat buku utang, lalu menatapku seolah sedang memastikan sesuatu. Aku mulai memperhatikan waktu. Setiap kali bulan mendekati akhir, warung menjadi lebih sepi di siang hari, tapi lebih ramai menjelang malam. Pembelinya datang satu persatu, cepat, tanpa banyak bicara. Sebagian wajah masih hidup, sebagian lain sudah seharusnya tidak ada. Suatu malam, aku sengaja datang lebih awal dan bersembunyi di balik rak minyak. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah pintu warung ditutup. Tepat tengah malam, perempuan itu mengunci pintu depan. Ia mematikan lampu utama, menyisakan satu lampu kecil di dekat gudang.
Dari celah rak, aku melihat ia membuka buku besar dan mulai memanggil nama-nama dengan suara pelan. Setiap nama yang disebut, satu bayangan muncul di depan gudang. Bentuknya seperti manusia, tapi wajahnya kabur. Mereka berdiri berbaris, diam, dan menunggu. Aku menggigit bibir menahan napas. Perempuan itu membuka pintu gudang. Timbangan tua sudah siap. Ia mengambil satu kertas, nama, dan meletakkannya di piringan timbangan. Jarum bergerak pelan, lalu berhenti. Kurang, gumamnya. Seketika bayangan itu gemetar. Dari tubuhnya jatuh butiran beras dan pasir. Perempuan itu mengambil kain kafan kecil, mengikatnya, lalu menambahkan satu kertas nama lain ke timbangan. Jarum kembali bergerak. Kali ini berhenti di tengah. Cukup, katanya. Bayangan itu langsung runtuh ke lantai, lalu terseret masuk ke gudang, menghilang di balik karung-karung beras. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Ritual itu berlangsung lama. Setiap nama ditimbang, setiap kekurangan dibayar dengan penambahan nama lain. Aku melihat satu pola yang membuat dadaku sesak. Nama yang sering muncul sebagai tambahan adalah keluarga dari mereka yang sudah mati. Sekitar menjelang subuh, perempuan itu membuka halaman terakhir buku besar. Aku melihat satu nama yang membuat kakiku lemas. Namaku. Ia belum meletakkannya di timbangan. Ia hanya menatap tulisan itu lama, seolah menghitung waktu. Belum, katanya pelan. Masih bisa ditambah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari warung malam itu. Kakiku bergerak sendiri, kepalaku kosong. Tapi satu hal jelas, aku sudah masuk daftar ritual. Keesokan harinya, tubuhku terasa lebih berat dari biasanya. Aku sulit bangun. Saat bercermin, wajahku terlihat pucat. Di bawah mataku, garis hitam semakin jelas. Saat aku makan nasi dari warung, rasa hangatnya tidak lagi menenangkan. Ada rasa pahit di ujung lidah. Sore itu, seorang tetangga datang ke rumah. Ia membawa kabar yang membuat napasku tercekat. Keponakanku jatuh sakit. Gejalanya sama seperti yang kualami dulu. Tidak bisa makan apapun selain nasi dari warung ujung kampung. Aku langsung mengerti maksudnya. Malamnya, aku kembali ke warung dengan amarah yang bercampur takut. Kamu mulai ambil keluargaku, kataku tanpa basa-basi. Perempuan itu menatapku datar. Kamu sudah kurang berat. Aku yang makan, aku yang berutang. Ia menggeleng pelan. Rezeki tidak berdiri sendiri. Kalau tidak cukup, lingkarannya diperluas. Aku mengepalkan tangan. Kalau aku menolak, ia menutup beku besar dan menatapku lurus. Kalau menolak, katanya tenang, namamu ditimbang sekarang. Aku mundur selangkah. Untuk pertama kalinya aku sadar aku tidak sedang berurusan dengan perempuan penjaga warung. Aku sedang berhadapan dengan penjaga hitungan nyawa. Dan waktuku mulai habis. Sejak ancaman itu diucapkan, aku tidak lagi punya banyak waktu. Setiap bangun tidur, dadaku terasa berat, nafasku pendek. Aku tahu tanda-tanda itu, tubuhku sedang dihitung. Aku mengumpulkan semua uang yang kumiliki, upah harian, tabungan kecil, bahkan aku menjual motor tua. 2 hari kemudian, aku berdiri di depan warung ujung kampung dengan satu tekad, melunasi semua utang dan berhenti. Perempuan itu menatap tumpukan uang di meja kasir tanpa ekspresi. Ini semua, kataku, aku lunasi sekarang. Ia membuka buku utang, menghitung pelan lalu menggeleng. Tidak cukup, katanya. Jumlahnya pas. Ia menutup buku, pas untuk uang, bukan untuk berat. Aku mengepalkan tangan. Kamu bilang ini warung, bukan kuburan. Ia tersenyum tipis. Awalnya memang warung. Aku menunjuk gudang. Aku tahu semua yang kamu lakukan. Timbangan, kain kafan, nama-nama itu. Ia tidak membantah, tidak juga terkejut. Kamu terlambat tahu, katanya, dan terlalu lama makan.
Aku menarik napas dalam-dalam. Aku berhenti sekarang. Ia menggeleng pelan. Kamu tidak bisa berhenti dari sesuatu yang sudah masuk ke tubuhmu. Sejak hari itu, aku mencoba memutus semua ikatan. Aku tidak lagi memasak nasi. Aku makan singkong, ubi, apa saja selain beras. Hari pertama aku bertahan. Hari kedua, tubuhku mulai lemas. Hari ketiga, aku mulai pingsan di dapur. Dalam setengah sadar, aku bermimpi. Aku melihat timbangan bergetar hebat. Jarumnya naik turun tidak stabil. Perempuan itu berdiri panik. Dari gudang terdengar suara sesuatu menggeram, tidak sabar. Aku terbangun dengan tubuh basah keringat. Di sampingku tergeletak sebungkus beras dari warung itu. Aku tidak ingat siapa yang meletakkannya. Aku tahu ritualnya terganggu. Kabar buruk datang sore itu. Anak keponakanku yang sakit semakin parah. Dokter angkat tangan. Ia hanya bisa makan nasi dari warung ujung kampung. Aku sadar selama aku menolak, keluargaku yang ditarik. Aku kembali ke warung dengan amarah dan putus asa. Apa maumu sebenarnya, teriakku. Perempuan itu berdiri di balik meja. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat lelah. Yang menagih bukan aku, katanya. Aku hanya menjaga hitungan. Kalau aku mati, berhenti. Ia terdiam lama, lalu menggeleng. Kalau kamu mati kurang berat, yang lain ditambah. Aku menatap buku besar di tangannya. Di halaman terakhir, namaku sudah diberi tanda merah. Kapan? Tanyaku lirih. Malam bulan nanti. Jawabnya, besok. Dadaku sesak. Besok berarti tidak ada waktu. Aku berbalik pergi. Di belakangku, perempuan itu berkata pelan, tapi jelas. Kalau kamu ingin selamat, caranya bukan lari, tapi menutup timbangan. Aku berhenti melangkah. Itu pertama kalinya ia memberi petunjuk. Dan aku tahu apapun akan kulakukan malam itu. Salah satu dari kami tidak akan keluar hidup-hidup dari gudang beras. Malam bulan mati datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Kampung terasa sunyi, tidak wajar. Anjing-anjing tidak menggonggong. Tidak ada suara jangkrik, seolah semua makhluk memilih diam. Aku berjalan ke warung ujung kampung dengan langkah berat. Di saku jaket, aku membawa korek api, kain basah, dan satu benda terakhir yang kuambil diam-diam dari rumah orang tua, kain kafan ayahku. Bukan untuk ritual, tapi sebagai penanda darah sendiri. Lampu warung menyala redup. Pintu depan tidak dikunci. Di dalam, perempuan itu sudah menunggu. Wajahnya pusat, matanya cekung. Kamu datang, katanya pelan, untuk mengakhiri. Jawabku. Ia membuka pintu gudang tanpa berkata apa-apa. Bau tanah dan beras basi menyambutku. Timbangan tua sudah berdiri di tengah ruangan. Buku besar terbuka di lantai. Nama-nama bertebaran seperti daun gugur. Sebelum aku sempat bergerak, suara berat terdengar dari sudut gudang. Karung-karung beras bergetar. Dari celah gelap muncul bayangan besar, hitam dengan bentuk tidak jelas. Aku merasakan tekanan di dada, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan jantungku. Beratnya kurang. Suara itu menggema, bukan dari satu arah, tapi dari seluruh ruangan. Perempuan itu berlutut. Masih bisa ditambah, katanya cepat. Aku melangkah maju dan berdiri di depan timbangan. Tidak ada yang ditambah, kataku. Aku tutup hitungannya. Aku meraih timbangan dan mendorongnya. Berat, sangat berat, seolah menyatu dengan lantai. Bayangan hitam itu menggeram. Karung-karung beras pecah, butirannya bertebaran seperti hujan. Aku mengeluarkan kain kafan dan meletakkannya di atas piringan timbangan. Kalau mau menimbang, kataku dengan suara gemetar, timbang aku saja.
Jarum timbangan bergerak liar, lantai gudang bergetar. Suara jeritan terdengar dari karung-karung beras seperti suara orang-orang yang pernah ditimbang. Perempuan itu menjerit, "Berhenti, kalau kamu rusak hitungannya, semuanya diambil." Bayangan hitam itu mendekat, dingin menyergap tubuhku. Pandanganku mulai gelap. Dengan sisa tenaga, aku menyalakan korek dan menjatuhkannya ke kain kafan yang sudah kubasahi minyak. Api menyambar cepat, timbangan tua itu terbakar. Untuk pertama kalinya, makhluk itu menjerit. Suaranya keras, penuh marah dan lapar. Gudang dipenuhi asap, karung-karung beras runtuh. Buku besar terbakar, nama-nama menghilang satu persatu. Aku terjatuh dalam pandangan kabur. Aku melihat perempuan itu berdiri terpaku, wajahnya tidak lagi datar. "Kamu salah," katanya lirih. "Sekarang tidak ada lagi yang menjaga." Api membesar, atap gudang runtuh. Aku merangkak keluar sebelum semuanya gelap. Di luar, langit tetap hitam tanpa bulan. Warung itu terbakar setengah. Lampunya padam. Aku terbaring di tanah, napasku terengah. Aku masih hidup. Tapi dari dalam gudang, aku mendengar satu suara terakhir yang membuat darahku membeku. Hitungan belum selesai. Dan aku tahu yang aku lakukan mungkin tidak menghentikan pesugihan itu. Aku hanya memindahkannya ke tahap yang lebih ganas. Aku terbangun di rumah dengan tubuh penuh perban. Kepalaku masih berdengung. Bau asap masih terasa di hidung, seolah api itu belum benar-benar padam. Orang-orang bilang, aku pingsan di depan warung yang terbakar sebagian. Tidak ada yang berani mendekat sampai pagi. Gudang beras hangus, tapi warungnya masih berdiri. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terasa asing. Setiap tarikan nafas seperti ada pasir yang bergerak di dalam dada. Saat aku batuk, ada butiran beras keluar dari mulutku. Kampung berubah. Sejak gudang terbakar, kematian tidak lagi datang satu-satu. Orang-orang jatuh sakit bersamaan. Anak-anak muntah beras. Orang dewasa mengeluh perut berat dan mimpi ditimbang. Warung lain ikut sepi. Semua orang mau tidak mau kembali ke warung ujung kampung. Pemilik warung tidak terlihat. Rumahnya kosong. Tapi setiap pagi warung itu buka sendiri. Rak-raknya terisi penuh, lebih banyak dari sebelumnya. Buku utang yang terbakar muncul kembali di meja kasir, bersih tanpa bekas api. Namaku ada di halaman pertama. Aku mencoba memperingatkan warga, tidak ada yang mau mendengar. Mereka bilang aku hanya selamat karena beruntung. Mereka bilang warung itu sekarang lebih baik karena utang boleh diambil tanpa dicatat. Itu kebohongan. Malam itu aku kembali ke warung bukan sebagai pembeli, tapi sebagai saksi. Tanpa gudang, ritual tidak berhenti. Timbangan itu muncul di tengah warung, berdiri sendiri. Karung-karung beras bergerak seperti hidup. Bayangan hitam yang dulu hanya satu, kini terasa lebih banyak. Mereka tidak lagi menunggu ditimbang, mereka mengambil sendiri. Aku melihat seorang lelaki tua jatuh di depan rak minyak. Tubuhnya mengering cepat, seperti ditarik dari dalam. Di lantai tersisa butiran beras dan satu potongan kertas bertuliskan namanya. Aku menjerit meminta semua orang keluar, tapi tidak ada yang mendengar. Suara mereka tenggelam oleh suara butiran beras yang jatuh seperti hujan deras. Di sudut ruangan, aku melihat perempuan pemilik warung. Wajahnya rusak, matanya kosong. Ia berdiri kaku seperti boneka. "Kamu bilang bisa dihentikan," kataku putus asa. "Aku bilang bisa dijaga," jawabnya pelan. "Sekarang penjaganya tidak ada. Apa yang dia mau sekarang?" Ia menatap timbangan. Semua. Aku sadar satu hal yang terlambat. Membakar timbangan yang tidak memutus perjanjian, itu hanya memutus pengawasnya. Sekarang makhluk itu bebas menagih tanpa aturan. Perempuan itu melangkah mendekati timbangan. Tangannya gemetar. "Masih ada satu cara," katanya lirih. "Satu nama terakhir." Aku tahu apa maksudnya. Kalau aku diambil, berhenti.
Ia mengangguk pelan untuk sementara sampai ada yang membuka warung baru. Dadaku sesak. Aku menatap warga yang masih berbelanja tanpa sadar, sedang ditarik nyawanya sedikit demi sedikit. Aku melangkah ke warung. Timbangan itu bergetar seolah mengenaliku. Di buku utang, namaku dicoret untuk pertama kalinya, diganti dengan satu kata, lunas. Dan satu jarum timbangan berhenti cepat di tengah. Aku tahu bab ini belum berakhir, karena untuk pesugihan seperti ini tidak ada penutupan yang benar-benar selesai. Aku tidak ingat kapan tubuhku jatuh. Yang ku ingat hanya rasa berat yang perlahan berubah menjadi ringan, seolah ada sesuatu yang dilepaskan paksa dari dalam dadaku. Suara di sekitarku menjauh. Timbangan itu berhenti bergetar. Orang-orang bilang aku meninggal malam itu. Tubuhku ditemukan tergeletak di tengah warung, tepat di depan meja kasir. Tidak ada luka, tidak ada darah. Wajahku tenang, seperti orang tidur setelah kelelahan panjang. Pemilik warung menghilang, tidak ada yang tahu kemana perginya. Rumahnya kosong, pakaian, perabot, semuanya ditinggalkan seolah ia tidak pernah ada. Warung sembako itu sempat ditutup 3 hari. Setelah itu, tanpa ada yang membuka pintunya, kembali terbuka sendiri. Rak-rak terisi penuh, harga tetap murah, stok lebih banyak dari sebelumnya. Bedanya, tidak ada lagi buku utang di meja kasir. Orang-orang menganggap itu berkah. Tanpa utang, mereka bebas mengambil, tanpa dicatat, tanpa ditagih. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa sesuatu tidak dicatat bukan berarti tidak dihitung. Satu persatu warga kampung mulai berubah. Mereka tidak lagi jatuh sakit mendadak, tidak lagi mati cepat, tapi tubuh mereka mengurus perlahan. Nafsu makan hilang, mata kosong. Mereka sering terbangun malam-malam dan berjalan tanpa tujuan ke arah warung. Warung itu tidak lagi menunggu pembeli, ia memanggil. Setiap tengah malam, lampu bohlam kuning menyala lebih terang. Timbangan tua kadang terlihat di tengah ruangan, kadang tidak. Tapi suara butiran beras selalu terdengar, jatuh tanpa henti. Tidak ada lagi ritual, tidak ada lagi penjaga, tidak ada lagi aturan berat atau cukup. Semua yang mengambil otomatis dihitung. Beberapa bulan kemudian, kampung itu mulai ditinggalkan. Yang pergi membawa cerita aneh tentang warung yang tidak pernah kosong, tentang nasi yang membuat kenyang tapi menguras hidup, tentang sembako yang murah karena dibayar pelan-pelan dengan sisa umur. Warung itu masih ada sampai sekarang, berdiri di ujung kampung, di batas jalan aspal dan tanah merah. Lampunya selalu menyala, tidak ada papan nama, tidak ada pemilik. Jika kamu singgah dan mengambil barang tanpa membayar, tidak ada yang menegur. Jika kamu merasa lapar setelah memakannya, itu wajar. Jika kamu mulai bermimpi tentang timbangan, itu pertanda kamu sudah tercatat. Karena warung itu, utang memang tidak lagi ditulis, tapi tetap ditagih dan tidak pernah lunas.